Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator. Oke, pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia untuk kelas 10. Adapun pembahasan kita untuk hari ini yaitu perkembangan teknologi di masa prasejarah Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu Paleolitikum. Apa sih yang dimaksud dengan Paleolitikum? Paleolitikum adalah kebudayaan primitif dan sederhana. Hidupnya belum menetap, mengumpul makanan seperti berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah dan umbi. Zaman Paleolitikum ini berlangsung sangat lama, sekitar 600.000 tahun. Pada zaman ini manusia berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan hidupnya dari segala macam bahaya, baik yang datang dari alam maupun dari kelompok manusia lainnya. Kemudian Paleolitikum, proses pembuatan kapak batu. Yang pertama yang harus dia lakukan, memilih batu yang cocok dan mudah dibentuk. Kemudian yang kedua, batu tersebut dipukulkan dengan menggunakan batu yang lebih keras. Yang ketiga, membentuk dengan cara dihaluskan menggunakan kapak tulang. Tangan juga dilindungi dengan kulit. Kemudian Paleolitikum, beberapa perkembangan kebudayaan ditemukan di sekitar Pacitan dan Ngandom. Peninggalan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti pelakes atau alat penyerpi berfungsi misalnya untuk mengupas, menguliti, penetak, alat penumbuk. Selain itu terdapat pula peralatan dari tulang. Jadi ini salah satu contohnya yang ditemukan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Ada alat penetak dari Pacitan, kemudian pelakes dari Sangiran. Kemudian kita lanjut kepada alat-alat yang digunakan untuk berburu, bercocok tanam, dan membuat tempat tinggal. Jadi dia serba menggunakan batu ya. Kemudian kita masuk kepada kebudayaan Pacitan. Jadi ini ditemukan oleh von Koningswell di Pacitan, Jawa Timur. Alat ditemukan berupa kapak genggam seperti alat serpi yang masih kasar, yang diperkirakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa yang diperkirakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak. Ini merupakan kebudayaan Ngandom. Kemudian kedua antara pantai dan gua atau disebut dengan zaman Mesolitikum. Jadi pengumpul makanan seperti berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah dan umbi, semi menetap di guganya dan tepi pantai melakukan cocok tanam sederhana. Budaya ini disebut dengan zaman Batu Madia atau Batu Tengah. Kemudian kebudayaan ini lebih maju daripada zaman Paleolitikum. Kemudian kebudayaan ini terbagi atas dua, yaitu kebudayaan Jokemodinger, kemudian yang kedua kebudayaan Abruzos. Jadi ini merupakan salah satu contoh sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang yang di dalamnya ditemukan kapak genggam, pebel, dan kapak pendek. Oke, selanjutnya zaman Abruzos. Kebudayaan ini ditemukan di Gogoa, ditemukan peralatan dari batu yang sudah diasah, serta peralatan ini dari tulang dan tanduk. Ini merupakan banyak ditemukan di daerah Bojonegoro di Sulawesi. Selanjutnya zaman Mesolitikum atau disebut dengan alat batu dan tulang. Jadi salah satu contohnya yaitu pebel, ditemukan di Sumatera pada zaman Jokemodinger. Peninggalan dari zaman ini terdiri dari peralatan tulang dan batu seperti pelakes, alat pemotong, alat penggiling, pebel, kapak genggam. Peralatan tulang ditemukan di Gua Lawa, tepatnya di Jawa Timur pada zaman Abruzos. Kemudian yang ketiga, sebuah revolusi atau zaman Neolitikum. Zaman ini disebut juga dengan kebudayaan zaman batu baru dengan pembuatan yang lebih sempurna, serta alat-alat yang dibuat ini lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat pada masa ini digunakan untuk pertanian dan alat-alat seperti
perkebunan. Alat ini diasah kemudian berbentuk lonjong seperti bulat telur. Kemudian selanjutnya zaman Neolitikum. Jadi pada ahli sejarah sepakat untuk menyebut bahwa masa ini adalah masa revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia purba. Mereka mulai menetap dan mengembangkan bercocok tanam. Selanjutnya hasil dari di zaman Neolitikum. Yang pertama ada kapak persegi, yang kedua ada kapak lonjong. Ini merupakan salah satu contohnya untuk kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian yang keempat, kebudayaan logam. Kebudayaan logam ini disebut juga hasil kebudayaan dari masa perundagian. Disebut sebagai masa perundagian karena kenapa? Karena manusia sudah mulai mengenal dan menguasai teknologi tahap awal dengan mulai mengembangkan keterampilan pertukangan untuk membuat peralatan yang sesuai kebutuhan hidup. Pada masa itu sudah dikenal peralatan yang terbuat dari perunggu dan besi. Kemudian hasil kebudayaan zaman logam. Yang pertama di sini ada nekara atau biasa disebut dengan nama Domson drum. Ini berbentuk perunggu yang mempunyai pinggang di bagian tengahnya serta tutup di atasnya. Nekara terbuat dari perunggu dengan garis tengah 160 cm dan tinggi 198 cm. Nekara biasa dijadikan ini seperti hiasan, kemudian fungsinya untuk alat upacara yang dianggap sakral. Kemudian selain daripada nekara itu tadi, ini ditemukan logam yang lain seperti alor. Ini ditemukan pada zaman Majapahit sampai abad ke-19. Di sini nekara juga menjadi bukti adanya hubungan antara wilayah Indonesia dengan dunia luar. Kemudian yang selanjutnya kapak corong. Jadi kapak ini berbentuk corong dengan belahan kapak ini disebut juga kapak sepatu karena berbentuk yang menyerupai sepatu. Adapun fungsinya kapak ini di samping untuk alat juga dipergunakan untuk alat upacara atau sebagai tanda kebesaran dari kepala suku. Kemudian selanjutnya candrasa. Seperti halnya kapak corong, candrasa juga merupakan alat upacara yang dibuat dalam bentuk yang sangat indah, penuh dengan ragam hias. Kemudian apa sih itu yang disebut dengan candrasa? Candrasa merupakan bukti bahwa kemampuan bangsa Indonesia dalam membuat benda-benda dari logam atau di perunggu. Pembuatan dengan menggunakan dua teknik yaitu acir perde dan bivalve. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi waktu itu berupa bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Alat yang digunakan yang masih bersifat kebetulan dan seadanya. Dari setiap zaman teknologi akan bertambah dari berubah atau mengalami perkembangan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.